Halo teman-teman, aku Helmi dan ini temanku Fadli. Fadli. Jadi Anjay. kita hari ini mau belajar bareng gimana caranya bikin Google. Tapi front end-nya doang, pakai HTML CSS. In short, jadi kita mau bikin halaman Google. Objektifnya di video ini kita ngerti belajar HTML structure kayak div, nav, main, footer dan lain-lain, sama ngerti penggunaan CSS buat bikin Google ini. Tapi nanti kita nggak manual pakai CSS, tapi kita simplified pakai Tailwind CSS. Itu nanti dijelasin lebih lanjut di videonya. Terus CSS yang paling penting buat di ngertiin di video ini itu tentang flexbox, margin, padding, sama color. Jadi ya make sure ngerti. Paling penting sih flexboxnya. Nanti kita belajar bareng. Oke, let's get started. Kita pakai Tailwind dan kita nggak usah pakai IDE dulu. Jadi pakai play.tailwindcss.com. Nah, terus kita bikin HTML biasa. Ini shortcut doang. Kalau belum tahu, HTML.25 itu shortcut di VS Code atau di mana biasanya. Nah, itu langsung waktu di tab tuh langsung keluar gini. Nah, ini misalkan title-nya Google. Dan aku biasanya manggil Fadli Le. Jadi kalau aku Le itu manggil Fadli. Nah, Oke, Le. kalau HTML structure gini udah ngerti belum? Kayak HTML head, meta, title gitu. Paling di bagian metanya doang sih. Kayak template meta, gitu-gitu kayak selama ini kayak tak hiraukan. Sama sih sebenarnya. Ngikutin convention aja. Charset nih biasanya emang UTF-8. Terus ini juga buat handle apa kayak Internet Explorer gitu. Terus ini viewport nih biar bisa responsif. Jadi kalau di device tuh ngikutin jadi responsif gitu. Artinya line ini tuh itu. Tapi aku nggak pernah hafal. Emang nggak pernah hafal kayak gini-ginian. Jadi emang dari awal kalau kosong gitu langsung HTML.25 gitu. Udah langsung dibikinin. Emang nggak pernah hafal. Title buat yang di atas ini sih. Google gitu. Jadi kita ngodingnya di dalam body. Nah, buat bikin Google, udah jelaskan. Jelas, jelas. Nah, buat bikin Google itu, nah ini kita mungkin preview dikit. Ya halamannya kayak gini. Jadi bagian atasnya, yang bagian kiri ini kosong. Bagian kiri ini kosong, terus yang pojok kanan atas ada. Ini mungkin kok gini, bentar, biar bisa coret-coret. Sorry. Nah ini, jadi biasanya kalau mau bikin halaman gitu kita structure base. Jadi pikirin HTML-nya dulu, struktur halamannya dulu gitu. Struktur halamannya kayak gimana, baru stylingnya. Jadi kita mikirnya, pokoknya kalau HTML tuh mikirnya dari atas ke bawah sih biasanya. Nah dari atas ini karena ada item ini ya udah, pokoknya HTML tuh kayak kotak-kotak doang gitu. Nah gini, ini yang pertama. Terus kotak yang kedua, jadi kayak grup gitu. Biasanya kita apa ya, grup tuh bisa div, bisa nav, kayak gitu. Ya tentuin grupnya. Nah ini grup kedua yang tengah gitu. Grup ketiga berarti yang bawah sini. Pokoknya mikirnya gitu kalau bikin halaman biar gampang. Groupingnya kayak gimana dari atas ke bawah gitu. Pokoknya struktur halamannya dulu lah yang penting. Kebayang nggak? Kebayang, kebayang. Nah Lanjut. habis itu kita coba, soalnya kan ini nggak ada desainnya ya, terus spacingnya gitu. Ini mau ku load from, ini ku garis-garisin dulu ya. Ini
biasanya ini atau oke, kayaknya udah semua. Dah. Nah ini yang bakal jadi jadi patokan, bakal kita referensiin, kita bikin halamannya spacingnya kayak gini gitu. Nah ini buat margin, buat paddingnya gitu sih, kita harus tahu. Nah kita mulai. Jadi mikirnya pokoknya HTML-nya dulu ya, strukturnya dulu. Ini kan pokoknya kalau emang belum kepikiran yang atas nih apakah nav, atau yang bawah ini footer, atau yang ini main, atau div biasa, atau section. Kalau belum kepikiran, belum biasa, divin aja semuanya gitu. Kayak misalkan div. Terus karena ada 3 grup ya, nah ini aku bikin 3 grup. Div 1 copy, grup 2, grup 3. Misalkan yang ini atas gitu ya, atau navbar gampangnya. Yang ini apa? Tengah. Yang ini bawah atau footer. Nah udah dibagi 3 grup gini, udah terus dalamnya mau kayak gimana. Nah ini kan apa ya, link ya. Kalau link biasanya kita pakai anchor atau A gitu. Udah href nih linknya kemana. Ini karena ke mail. Tapi ya sementara pagar dulu lah ya. Pagar tuh kalau diklik nggak kemana-mana, kayak di halaman itu doang. Kita strukturnya dulu ya. Nah ini Gmail udah muncul, Gmail, terus images. Yang ini karena gambar, jadi aku copy aja SVG-nya dari sini. Klik kanan, copy. Gede banget. Biarin dulu aja. Sama yang ini ku copy juga. Apa ini? Yang nggak perlu ku hapus-hapusin. Oke. Nah ini yang atas, karena ini SVG ya. Yang ini SVG. SVG itu yang ini nih, yang titik 9. Nah ini karena kita mau styling, kita biasanya kalau SVG itu di wrap pakai div kayak biasa. Atau karena ini mau jadi button, ya dibikin button. Terus di copy tadi iconnya. SVG itu icon ya. Jadi misalkan, kok nggak muncul? Kelas. Kok nggak muncul? Coba di divin dulu deh. Terus, nah ini di Tailwind tuh bisa kayak gini nih, W dash D strip, terus widthnya berapa? W itu width. Jadi kayak kalau misalkan, nah ini kan ada satu RAM 16 pixel ya udah. Kalau W4 tuh berarti 16 pixel. H4. Nah ini kecil nih. Dia berapa sih gedenya? 24, berarti 6. Sebenarnya gampangnya 6 dikali 4. Jadi kalau H1 tuh 4 pixel dia. Kalau H6 berarti 6 kali 4 24 pixel. Gampangnya gitu. Udah, terus yang ini biar gampang, nggak usah buletannya nanti aja lah ya. Jadi gambarnya dulu aja. Kelasnya dihapus aja. Ini kopas dari Google soalnya. Nah ini kita udah bikin strukturnya yang bagian navbar ya. Jadi ya udah, sebenarnya sesimpel itu sih buat nge-grouping
Jadi kan kita bikin yang atas nih. Nah, struktur yang atas tuh udah selesai. Gitu. Nah, ini sekarang kita coba styling ya, atau selesain dulu ya. Coba styling dulu deh. Jadi div itu by default nggak punya size, kayak cuman grup biasa gitu, cuman ngegrouping kayak ini jadi satu kelompok gitu aja. Nah, caranya biar dia, kan pengennya dia di pojok kanan kan, keklik. Dan kalau kita inspect, oh ternyata dia udah full width. Nah, kalau udah full width gini, itu berarti ya udah. Sebenarnya by default sebenarnya nggak punya width sih, tapi kalau kita mau full buat make sure gitu, ya udah di full gitu, di Tailwind width full, itu berarti widthnya 100%. Itu menuhin layar widthnya. Terus biar sejajar gitu, apa sih namanya, horizontal Gmail images, terus icon. Nah, itu kita pakai flex. Nah, pokoknya flex tuh buat positioning. Nah, jadi kalau mau gitu simple udah bikin kelas flex gitu. Nah, udah. Jadi dia jadi titik. Nah, itu pakai flex. Nah, ini kan ada yang di atas, terus ada yang di bawah gitu. Nah, pengennya kan apa ya, kayak center gitu loh. Ngerti gak sih? Kayak di tengah-tengah horizontalnya. Iya, jadi nggak di atas gitu loh, nggak rata tengah horizontalnya. Nah, itu temennya flex, ada namanya align item center. Nah, ini jadi di tengah. Jadi item center nih, align item center, CSS-nya aslinya gini ya. Ini Tailwind tuh ngasih preview, ini kalau kita punya kelas kayak gini, itu CSS-nya tuh apa sih? Nah, CSS-nya kayak gini. Kalau dia flex dan punya kelas align item center, nah itu bakal jadi kayak gini, rata tengah gitu, horizontally gitu. Nah, mau dibikin ke pojok kanan gitu. Nah, namanya justify and. Tuh, justify and. Nah, itu langsung ke pojok sana. Kalau di awal justify start, kalau di tengah justify center gitu. Jadi karena kita pengen dia di pojok kanan, ya pakai justify and. Gitu juga yang item center, align items. Oh, yang justify ya, justify itu dalamnya justify content .2 flex end gitu. Kalau justify start ya justify content flex start. Nah, ini Tailwind memang memudahkan sih, jadi kita nggak perlu sepanjang ini gitu. Nah, item center juga kayak gitu. Ini aku coba tengahin dulu ya biar enak lihatnya. Nah, item center itu punya item start. Nah, defaultnya gitu. Jadi yang di tengah, rata atas. Kalau items end itu di bawah gitu. Nah, kita mau align center, jadi item center gitu. Terus positioningnya di pojok kanan gitu sih. Tentang flex ini ada pertanyaan nggak? Bingung nggak? Kalau flexnya sendiri udah sih. Tapi di bagian kayak spasi-spasinya kayak Gmail sama image itu kan belum ini ya. Oke. Nah, itu cara biar ada spasinya itu dia. Nah, oke, kita sekarang ke spacing. Oh, sebelum itu buat nyelesain soal HTML ya. Jadi biasanya kalau dia paling atas gini, di grup yang paling atas, dan ada link-linknya gini, nah itu navbar. Karena dia navbar, nah kita instead of div, kita pakai nav. Gitu. Udah sih. Udah itu aja. Nah, terus kita sekarang ke spacing ya. Oke, spacingnya gimana? Dia antara Gmail sama images 17 pixel. Ya, kita genepin jadi 16 lah ya. Itu kita, ini ada banyak cara sih sebenarnya. Bisa di sini kasih kelas margin right 4.
Tuh udah ada jaraknya. Ini artinya si Gmail punya margin ke kanan 4x4. Jadi margin right 16 pixel. Pokoknya kalau satu di Tailwind itu tuh 4 pixel. Jadi kalau MR 4 gini artinya margin right 16 pixel. Gitu. Ini salah satu caranya sih. Ya boleh gini. Why not? Gitu. Gampang kan? Ya. Kalau mau lebih spesifik kayak tadi itu kan 17 pixel ya. Nah itu bisa dibikin lebih spesifik apa? Bisa. Di Tailwind tuh dia kayaknya nggak ada 17 pixel karena kelipatan 4. Harus koma gitu ya? Nah, di sini dia ada fitur kayak gini, jadi 17 pixel gitu. Udah. Nah, ini buat accessibility juga sih. Nah, by default dia MR4 itu sebenarnya bukan 16 pixel tapi 1 rem. 1 rem itu nyesuaiin size HTML-nya ini berapa gitu. Jadi kalau misalkan 1 rem di device yang misalkan di HP itu loh, ada misalkan bapak-bapak, ibu-ibu yang teks device-nya digedein gitu. Nah, kalau kita pakai rem, itu teksnya ikut gede juga. Jadi bagus buat accessibility. Nah, kalau kita force gini 17 pixel, ya jadi jelek. Jadi bukan jelek tapi nggak accessibility, nggak bagus buat accessibility. Soalnya jadi kecil sendiri gitu. Nah, paling kita hitung sendiri sih, 17 bagi 16. Nah, jadi 1,0625 rem gitu. 1,0625 rem. Nah, ini sama aja kayak 17 pixel. Nah, tuh, margin right 17 pixel. Gitu. Kalau mikirin accessibility gitu ya, tapi kalau bodo amat ya boleh. Gitu. Nah, terus Gmail ini kan fontnya berapa ya? Font size 13 pixel. Nah, ini bisa kita bikin 17 pixel ya. Berapa tadi? 13 pixel. Nah, karena teksnya itu cuman 2 ini dari satu nav, ya udah kita bikin konsisten semua gitu. Di nav kita bikin teks by defaultnya Tailwind ya, dia tuh nyediain kayak XS, SM, MD, MD nggak ada, LG, XL gitu ada semua. Nah, 13 pixel nggak ada. Kita bisa bikin teks 13 pixel gitu. Atau kalau mau digenepin ya pakai XS gitu. Ini 12 pixel. Ya pakai ini aja lah ya. Gitu. Ini margin ke icon yang menunya 32 pixel. Berarti kita bikin kelas MR 32 bagi 16 2. 32 bagi 4. 32 bagi 4 8, berarti MR 8. Gitu. Terus ke iconnya 20. MR 5. Gitu sih. Tentang margin ngerti nggak? Aman-aman. Itu berarti kalau tiap div atau tiap bagian dikasih margin, itu kan margin kanan ya, MR itu margin kanan ya. Kalau dikasih margin kiri berarti ya dia bakal ngasih tambahan di kiri, dan bikin spasinya jadi makin gede gitu ya. Iya. Nanti aku tunjukin kapan pakai margin, kapan pakai padding ya. Oke. Oh, ini ke atasnya belum nih, atas bawah kita anggap 10 pixel ya. 10 apa berapa nih? 8 pixel aja deh. Navnya punya padding 8 pixel, karena 8 pixel jadi P2. Oke. Ke kanannya sempit banget perasaan. Ya udahlah ya, ngide aja P4 gitu biar lebih ada spacingnya. Terus nah ini image-nya belum bulat nih. Nah, ini kita buletin. Ini hapus aja kelasnya, pakai
namanya. Nah ini kan image ya, image kita bisa buletin. Nah ini pakai rounded full. Nah jadi bulat tuh. Rounded full tuh behind the scene-nya dia border radius 999 pixel gitu. Dia pakai border radius. Ini agak kebiasaan sih, jadi udah cukup hafal. Tapi dokumentasinya udah lengkap banget di dokumentasi Tailwind-nya. Ini misalkan kita cari border radius. Nah ini penggunaannya udah ada rounded SM, rounded MDL, JXL gitu-gitu. Tapi kalau bulat udah langsung full. Gitu. Oke. Nah ini sedikit animasi nih. Jadi dia ada, warnanya nggak hitam ya. Warnanya nggak hitam tapi warnanya apa nih? Nah ini kita copy aja warnanya. Warnanya itu berarti SVG fill warnanya apa? Nah karena SVG kita pakainya fill, bukan, nggak tahu kalau color bisa ya. Nggak bisa pakai fill. SVG itu ngasih warnanya pakai fill gitu. Nah terus waktu dia di mouse-nya didatengin gitu, nah dia ada muncul bulat-bulatnya. Oh iya ini button, jadi jangan div. Pokoknya kalau clickable gitu usahain jangan div. Ya udah kayak button biasa aja. Kok turun dia? Ini juga button. Oke. Oh sorry. Nah ini kalau di hover, dia hover atau mouse-nya dikesituin, munculin bulat-bulat. Nah kita mikirnya nggak usah di hovernya dulu, tapi munculin background colornya. Caranya biar dia itu kan pakai background color. Jadi BG apa warna ininya? Cara ceknya gini nih. Hover. Nah ada warnanya kan jadinya. Background color nih ada. Aduh ribet juga ya. Kita simplify aja, pakai BG gray. Oh kok kecil banget. Oh nah ini yang H6W6 nya iconnya aja, jangan buttonnya. Nah buttonnya itu punya padding 8 pixel. Jadi kita punya P, ingat nggak? 8, kalau 8 pixel aku tulis berapa nih? 2. Ya. Gokil. Nah ini kan, nah by default semuanya tuh kotak. Pokoknya semuanya kotak, nggak punya size. Nah caranya bikin bulat, diapain? Apa dia? Rounded full? Ya rounded full. Dan nih jadi bulat nih. Nggak kelihatan ya? Ini coba aku BG gray, BG red deh biar kelihatan. Nah udah bulat kan? Maunya munculnya waktu mouse-nya datang. Nah si BG red-nya kita tulisin hover .2. Udah. Nah ini waktu mouse-nya datang nih. Cek. Nah, cek. Gitu. Nah, terus tinggal disesuaikan warnanya, misalkan gray 100. Nah, gitu. Sejauh ini ada yang mau tanya nggak? Gray 100 itu kayak ketebalannya gitu ya? Oh, oke. Di sini di Tailwind tuh apa ya? Colornya tuh kayak gitu dia conventionnya. Color palette. Palette. Nah, gini. Jadi dia punya default color sebanyak ini, dan ya caranya gini. Ada 50, 100, 200. Jadi makin gede itu makin strong warnanya. Yellow 50 ya makin light. Kalau makin ini makin strong. Di Tailwind kayak gitu. Makanya 100 ya berarti yang gray yang 100 yang ini. Gitu. Ada lagi nggak? Udah ya. Udah sih kayaknya yang atas udah selesai ya. Itu kenapa antara image sama yang titik 9 itu kayak Jauh banget. jaraknya yang terlalu jauh?
Ya kita kecilin aja. Karena memang ini ya beda. 32. Tinggal dikecilin aja sih. Soalnya nggak tahu ini desainnya kayak apa. Itu kan tadi kita kayak cuman. Nah jadi gini, Oh, ini tuh kayak langsung dipepet banget gitu loh. Padahal ikonnya ada spacingnya gitu misalnya. Oh iya. Ada marginnya tadi tuh. Ada paddingnya 8 pixel 2 tadi tuh. Enggak, di SVG-nya atau image tuh biasanya kayak apa ya? Yang kita lihat gini visualnya kayak nggak ada ininya. Padahal di PNG-nya ada putih dikit gitu. Nah itu kan jadi beda. Ya gitu sih. Ya sama itu juga. Ini kan kalau di hover, nah sebenarnya kan jaraknya jadi berkurang kan. Jadi cuma segini nih. Padahal yang tadi 32 pixel tuh yang sampai full sampai segini. Nah gitu sih. Karena ada nambah gede dia, jadi kita harus kurangin. Gitu. Oh ini juga nih kalau di hover dia ada underscore-nya, ada underline-nya. Nah, di link ini berarti kita kasih. Nah garis bawah tuh biasanya underline. Nah karena kita cuma mau muncul waktu di hover atau mouse-nya datang, hover titik 2. Udah. Nah ini berlaku juga buat yang ini. Pip 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 pip. Nah gitu. Cool. Bagus. Oke. Lanjut ya ke yang tengah. Harusnya udah sih ini nav a button a. Oke, udah sih. All good. Next up yang tengah. Yang tengah itu ada image ini ku copy aja image address-nya, terus image biasa pakai image tag, source-nya dikasih aja linknya. Alt-nya buat accessibility, kita tulis Google atau nama image-nya tentang apa gitu. Alt, pokoknya buat accessibility. Jadi kalau ada user yang pakai screen reader gitu, kan misalkan ada gangguan penglihatan jadi nggak bisa ngelihat screen-nya, tapi pakai screen reader itu image-nya jadi kebaca gitu. Oh ini gambar Google gitu. Alt tuh buat itu. Terus ada image, ada input. Nah yang inputnya agak tricky nanti. Ada input, ada icon-icon gini. Ini iconnya aku ambil aja SVG-nya. SVG-nya ambil. Ini SVG mic-nya diambil juga. Oke, udah sih. Sampai situ dulu. Nah, biar dia nggak gede-gede amat, ini size-nya berapa ya? 24 bagi 4, 6. Berarti W6H6. Gitu juga buat SVG yang satunya. Biar kecil. Width-nya berapa nih? Width-nya 272. Berarti image biasa buat ngeset width-nya image. Ini kita width image-nya 272. Gitu. Nah, ini inputnya. Jadi by default Tailwind tuh punya reset CSS style gitu buat ngereset. Ini input text-nya jadi nggak kelihatan. Padahal bisa kita ketik gitu. Ya itu convention-nya Tailwind, ngereset styling semuanya. Udah gitu, biar jelas sebenarnya tengah ini apa. Aku bikin border red, red 500. Nah, tengah tuh yang ini nih, udah full width, cuman dia nggak di tengah. Caranya gimana biar dia di tengah? Iya. Caranya gimana ya? Kalau aku full nggak bisa, harus pakai flex. Agak susah ya. Nah gini, kalau aku sih biasanya mainin gini sih. Jadi karena badinya ini nggak apa ya, kontennya tuh nggak full gitu. Kontennya nggak full, jadi minim. Nah itu kita bikin badinya tuh paling nggak harus full, harus dari atas sampai bawah gitu. Soalnya sampai sekarang cuman di sini doang nih badinya. Nah tuh badinya tuh cuman segitu doang, nggak sampai bawah gitu. Nah kita pengen badinya sampai bawah, jadi dia bisa turun juga, bisa kita mainin. Caranya biar badinya full, kita kasih styling di badinya.
itu jadi minimum height screen. Nah, biar kelihatan badinya, aku kasih styling di border 2, border blue 500, border. Kok nggak kelihatan? Why? Kok nggak ini juga min screen? Badinya kayaknya nggak bisa di styling deh di sini. Weird. Ini kayaknya di play tailwindnya nggak bisa nih. Sementara gini deh, aku bikin div, terus aku wrap semuanya. Harusnya bisa ya. Harusnya nggak gini. Di dalamnya. Nah, ini aku pindah deh. Nah, udah ya. Anggaplah yang ini body ya. Anggaplah yang ini body. Nah, terus dia main screen, terus punya border ini buat nge-highlight aja. Ini aku bikin yellow aja deh biar nggak. Nah, ini udah full. Nah, terus aku pengen si konten yang tengah, main kontennya tuh benar-benar ngisi semua ruang gitu. Semua ruang, semua space-nya tuh dimakan sama yang ini. Nah, itu caranya harus bikin si ini tuh jadi flex. Sebenarnya ada banyak cara sih, salah satunya pakai flex. Itu flex. Nah, kalau flex tuh by default bikin dia horizontal gitu. Semua anak-anaknya jadi urut gitu, 1, 2, 3 jadi horizontal. By default kalau kita punya display flex gitu ya. Nah, kita bikin dia vertikal instead of horizontal. Caranya pakai flex call. Gitu. Flex direction column. Nah, itu bikin anak-anaknya urut juga tapi vertikal. Ngapain di flexin? Nah, itu bikin kita bisa pakai kelas flex 1. Nah, merahnya jadi full kan sekarang? Kelihatan nggak? Sorry. Nah, nih. Ngerti nggak? Itu dia bakal sampai bawah karena memang bagian yang bawah belum ada kontennya ya, yang di bawah. Pokoknya gini, jadi yang div, yang wrapper tadi, yang nge-wrap semuanya, itu tuh dia flex call sama minimum height-nya tuh makan semua screen-nya walaupun nggak ada konten. Jadi udah makan, udah punya tuh ruang segini. Terus buat nav nih ya udah size navnya seberapa sih gitu. Nah, yang flex 1 nih artinya itu makan semua ruang, makan seluruh ruang yang belum diisi. Artinya itu flex 1. Nah, flex 1 behind the scene yang ini. Flex 110. Nggak usah peduli ini tuh apa. Soalnya aku nggak hafal juga sebenarnya, tapi ya gunanya buat makan seluruh ruang kosong. Flex 1 tuh kayak gitu. Nah, udah gitu, kita bisa tuh di sini kita bikin flex. Nah, ini ignore aja, nggak apa-apa. Masih ingat nggak gimana caranya kita bikin dia di tengah? Ada satu ruang gini, bikin di tengah. Pakai apa? Pakai apa tadi ya? Justify center. Coba justify center. Justify center itu buat gampangnya gini, justify center tuh mau di kiri atau di kanan gitu, atau mau di tengah ininya, horizontally. Kalau vertical align center, item center. Oke. Itemnya. Item center. Nah, justify centernya emang perlu, soalnya kalau nggak justify center dia di kiri gini. Oke. Nah, justify centernya bikin dia
horizontally di tengah, item center vertically di tengah. Gitu. Udah sih. Oke, lanjut berikutnya ini. Nah, sekarang kita bikin inputnya ya. Bikin inputnya ini kan kayak masih misah-misah gini. Nah, ini agak ini sih agak ribet sih. Button-buttonnya nanti aja lah ya. Kita styling inputnya dulu. Nah, caranya itu ini kan kayak masih ininya di kiri, ininya di kanan gitu kan. Nah, kalau kayak gini nih, ini kita perlu bikin div lagi buat nge-wrap buat ini harusnya flex call. Nah, gini. Flex call biar ini di kayak ini kan soalnya satu anak-anaknya gitu lah, 1 2 3 4. Nah, ini di grouping lagi nih. Ini grup 1, grup 2, grup 3, grup 4. Pokoknya dari atas ke bawah mikirnya. Jadi ada 4 grup kan. Nah, ini grup pertama. Grup kedua, berarti kita divin lagi. Pokoknya kalau nge-grouping ya by default pakai div aja. Nah, nanti buat buttonnya ya udah kita bikin dulu ya buttonnya. Bikin grup lagi, button. Apa tuh? Google search. Satunya apa? I'm feeling lucky. I'm feeling lucky. Nah, di stylingnya nanti. Sama satu lagi apa tuh? Google offer in ini kita bisa pakai paragraf biasa. Terus kita punya L di dalamnya. Indonesia. Kita punya A lagi. Bahasa Bali. Ya. Itu mereka jadi 2 div yang berbeda ya? Yang mana? Oh, jadi satu nih, sorry. Iya. Pokoknya kalau ya gampangnya, pokoknya dalam satu baris gitu, itu ada yang sejajar nggak? Ada yang satu apa ya? Pokoknya row dulu ya kalau HTML CSS gini, mikirnya row dulu baru kolomnya. Nah, ini row. Nah, ini row-nya punya 2 kolom, berarti ini di grouping. Row, nah ini punya 3, nah ini di grouping gitu. Paling enak gitu mikirnya, kalau aku ya. Oke, nah ini image-nya udah sesuai, harusnya 272 width-nya. Nah, ini kita bikin ininya ya sekarang ya. Nah, ini agak nih, mungkin agak lama di sini nanti. Nah, ini kan masih ini nih masih apa vertikal gitu. Caranya biar gini gimana? Flex. Teks. Biar horizontal. Iya, bukan pakai flex. Oh, pakai flex ya, bener. Flex. Yeay. Udah gitu doang kan. Nah, terus ininya kita ngawur aja lah ya. Berapa tuh? Biar gampang kasih border wrap biar kelihatan. Nah, ini kan kayak spacingnya kecil banget nih. Nah, kalau kayak gini ngasih space biar ngembang gitu, ada ruang di dalam, pakai apa? Padding. Let's assume dia 16 pixel ya, kita pakai P4. Nah, ini inputnya panjang banget, kayaknya ada minimum width-nya. Dia 487. Ya udah kita set aja width inputnya dia 487 pixel. Nah, biar panjangan. Terus udah ya. Nah, terus biar bulat diapain? Rounded full. Udah nih, udah mirip nih. Biar waktu diklik nggak ada biru-birunya.
to focus. Nah ini focus, outline none. Oh bukan outline ya, apa itu? Kok di sini sih? Di input, bro. Nah, udah nggak ada. Nah caranya ngasih padding di sini nih. Ya udah kasih aja Margin right. margin right boleh sih. Tapi kalau ngeklik di sini nanti jadi dia nggak bisa diklik. Jadi paling bener sih pakai horizontal, pakai padding. Oh, pakai padding. Nah di sini masih bisa diklik. Nah kalau kita pakai margin itu jadi, nah harus di sini nih ngekliknya. Oh. Nah Ya. di saat ini kita pakai padding. Udah. Nah bordernya kita bikin gray biar lebih sesuai. Kita bikin lighter 200. Oh kegedean ya ininya. Mungkin horizontalnya bener. PX. Oh iya PX tuh ini ya, padding horizontal 16 pixel gitu. Kalau vertikal berarti PY. Oh. Y 2 gitu. 3. Nah, kayaknya lebih sesuai ini ya. Enggak. Udah mirip kan? Kalau mau ikonnya dibikin agak abu. Ikonnya mau dibikin agak abu. Ya ini. Icon ini kan. Nah, berarti dia apa tadi? Buat ngewarnain SVG. Fill misalkan gray 200. Oh, kehilangan 500, 400. Nah, gitu. Waktu hover shadow-nya gede. Hover shadow. Wood. Nah, cakep kan? Kelihatan gak sih? Kelihatan lah ya. Terus, oh ini mepet banget nih. Ada margin 30 pixel lah, anggaplah di sini. Dikasih MY 30 bagi 4, 7,5 ya, kita bikin 8 lah. Gitu sih. Buat bikin input boxnya kebayang nggak? Ada yang masih dibingungin nggak? Input. Oh, udah. MY itu berarti di atas bawah ya langsung. MY atas bawah. Iya. Margin atas margin vertikal. bawah. Okay. MH itu margin horizontal. Kok MH sih? MX. Gitu. Oke, kita sekarang styling buttonnya. Wow, udah sejam. Kita styling buttonnya. Google Search. Nah ini nanti tinggal dikopas soalnya stylingnya sama. Nah ini kamu kebayang nggak cara stylingnya gimana nih? Styling button. Ya dikasih border. Kasih border. Terus padding. Padding apa? Berapa? Padding 4. Ini ya kita coba ya. P4 gitu. Iya. Oh tuh. Kegedean. Ya intinya gitu ya. Tapi ngerti kan? E2 PX. Biasanya button tuh gini. Ke atasnya lebih sempit daripada sampingnya. Oke. Ya anggaplah gini lah ya. Size-nya. Apalagi? Rounded. Tapi aku nggak tahu roundednya berapa. Nah ini biasanya lihat desainnya sih. Kalau kayak gini, ini bisa diinspek sebenarnya. Dia border radiusnya berapa tuh? 4 pixel. Kalau 4 pixel di tailwind tuh ya udah rounded doang gini. Ini 4 pixel. Nah tuh border radius 4 pixel gitu. By default dia 4 pixel. Rounded SM itu 2 pixel. LJ 8 pixel. Caranya gini sih, kayak kontrol spasi gitu. Itu udah muncul suggestion-nya.
kalau di Tailwind ya. Gitu sih. Nah terus ini ada backgroundnya, background pakai apa? BG. BG, misalkan gray ya, Hmm. 100. Oh, kegelapan 50. Gitu sih. Nah, font size-nya berapa nih? Font size 14 pixel. Kayaknya tadi belum ya? Apa? Buat Belum. font size tuh text SM biasanya. Text SM nih 14 pixel. Text base tuh 16 pixel. Jadi by default satu RAM tuh 16 pixel. Jadi ya kalau di desktop tuh udah cukup banget 16 pixel. Kayak apa ya? Font yang enak dibaca buat paragraf tuh 16 pixel biasanya. Jadi emang defaultnya ya 16 pixel itu satu RAM. Pokoknya satu RAM tuh defaultnya di mana-mana 16 pixel. Gitu. Nah, terus ini karena sama jadi ku kopas aja kelasnya buat si I'm feeling lucky. Nah, cakep. Nah, terus buat ngasih jarak ini bisa pakai margin right, bisa pakai itu, tapi aku mau ngasih tahu kalau ada namanya, misalkan ini jaraknya 8 pixel ya, misalkan. Ada space x2. Ini artinya di tiap anaknya si space x2 atau anaknya div ini itu space-nya 8 pixel. Ngerti nggak? Jadi kalau punya banyak button nih kayak gini, oh gitu. Nah ini space x-nya, space kanan kirinya antar item itu 8 pixel semua. Jadi kita nggak perlu define MR2, 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 MR2 gitu. Jadi tinggal di parent-nya aja space x2 gitu. Itu antar tulisan ya, bukan antar border ya? Berarti. Antar tulisan. Maksudnya kan tiap item itu kan ada bordernya kan. Nah, dia itu 2 itu dihitungnya itu 2 itu satuan kan. Kalau ditambahin jadi 3, 4 itu bakal jadi lebih gede gitu kan. 2 tuh berarti kan kalau di Tailwind kan 1 itu 4 pixel. 2 kan 8 pixel. Jadi antar tiap anak di div ini itu jaraknya 8 pixel. Gitu. Jadi kan biasanya kita MR2 gitu. Nah, buat efisiensi biar lebih enak pakai ini. Jadi nggak perlu define itu. Gitu sih. Pokoknya tiap anak sih. Kok bisa nyebut border ini? Ngelihat ini ya. Yang Iya. Tiap button sih. Kalau baca gitu, kalau baca tagnya yang dilihat. Teksnya berarti ya. Tag. Jarak 8 pixelnya itu berarti antar teks kan. Antar tag. Oke. Oh, Ya. tag. Ini tag HTML button. Oh, oke. Nah, tiap button ini itu jaraknya 2 satuan atau 8 pixel kalau di Tailwind. Gitu sih. Terus ini ke bawah 32 pixel. Berarti M B, margin bottom 32/4 8. Google offer in. Dia berapa sih ini font size-nya? Font size small. 14 pixel aja lah ya. Class text SM. Ya anggaplah gitu. Terus offer in, ini biru ya, kelas text blue misalkan, blue 700, hover, underline, cit, kopas buat yang satunya. Nah, cakep. Udah sih. Terus misalkan mau dikasih jarak, ya udah, dia jaraknya berapa sih? Ini pakai div aja lah. Pakai div FP aja lah, nggak apa-apa. Google offer in kelasnya short try mana tadi?
Shooter. Lah, sorternya hilang. Oh no. Ya udah kita ngawur aja ya. Margin right 2. Dah. Udah sih. Nah, ini kita ilangin ya border-bordernya. Oh, yang tengah aja deh yang ku ilangin. Border merahnya. Nanti dulu deh. Footernya belum ya. Udah 1 jam footernya belum selesai. MX2 biar ada jaraknya juga di sini. Oke, buat yang konten yang tengah, ada yang mau ditanyain nggak? Itu kayaknya yang 2 button Google Search sama I'm Feeling Lucky itu harusnya ada hovernya kayaknya. Ada nggak sih? Oh iya. Oh, dia nggak ada bordernya by default. Jadi ya udah bordernya itu muncul waktu hover ya. Hover gitu. Udah. Enak kan kalau kayak gini. Soalnya kalau pakai CSS gitu, kita harus nulis lagi kayak gini. Oke. Tapi kok langsung udah ada. Hover. Oh. Nah, ini. Border tuh by default ada warnanya. Jadi kalau kita cuma define gini doang ya ada warnanya dia. Padahal udah kita define hover kan. Nah, jadi by default itu kita bikin border transparent warnanya. Oke. Cet gitu. Kayaknya ada shadownya dikit ya. Ya udah. Waktu hover kasih shadow. Cet. Gitu sih. Dah. Oke. Nah, terakhir yang footer ya. Yang footer itu, sebelum ke situ kita make sure ininya ya, HTML structure-nya. Karena ini main, kayak main content gitu, kita biasanya pakai main di sini. Gitu. Image sudah benar, div all good. Di sini mungkin bisa pakai form. Karena ini kan ya form ya. Ya, jadi bisa pakai form. Gitu sih. Cool. Harusnya udah sih. Footer jelas kalau pakai bagian bawah tuh udah HTML structure-nya udah pasti, HTML tag-nya udah pasti footer. Jadi tinggal pakai footer. Terus again lihatnya dari atas ke bawah. Berarti ini grup pertama yang atas ini, grup kedua yang bawahnya. Jadi buat footer ada 2 grup. So let's make 2 div karena ada 2 grup. Yang pertama Indonesia. Ada P Indonesia. Nah, udah otomatis gini nih. Soalnya si merah ini kita kan pakai flag 1 ya. Jadi langsung makan konten sebisa mungkin. Kalau ada kosong dimakan semua sama flag 1. Gitu. Jadi kayak jadi kalau ruangan fullnya tuh segini nih, segini kan, segini full gitu. Nah, apa sih ini coret-coretnya? Nah, terus flag 1 tuh pokoknya makan semua konten space kosong. Jadi misalkan, kalau gimana kalau ada flag 1-nya 2, misalkan anaknya 3. Nah, ini kan grup 1, yang ini grup 1, grup 2, yang ini grup 3 kan buat footer. Nah, gimana kalau 2 sama 3 nih flag 1 gitu? Ya dibagi 2. Jadi yang bakal segini nih buat yang main konten, yang segini ya buat footer. Gitu. Langsung coba aja ya. Nih kalau dipaksa yang footer itu flag 1 gitu. Nah, naik juga dia. Gitu. Tapi kan kita mau dia di bawah aja. Ya udah, jadi nggak perlu ngapa-ngapain.
Berarti yang dibagi itu cuma space sisa doang ya? Yang dibagi itu space sisa doang. Gimana tuh? Jadi kayak ini kan space sisanya kan di sini ya, sampai sini. Nah yang dibagi berdua itu kan cuma 2 itu aja kan? Iya. Maksudnya bukan space berarti sisanya. dibagi di tengah-tengah. Pokoknya dengan konten yang ada makan seluruh space yang kosong gitu. Kalau nggak ada ya gede-gedean konten. Oh, oke. Ya. Oke, lanjut ke footer lagi ya. Footer Indonesia, grup 1 udah selesai. Cuman itu doang. Grup 2 yang bawah ini bisa diklik nggak? Oh bisa, berarti pakai A. Pakai A. Ini slash, kita nggak peduli linknya kemana ya, jadi ya udah kita asal aja. About advertising business. Advertising. Nulisnya bener sih. Business. How search works. Oh, terus ada di kanan nih. Pokoknya kalau ada yang misah gitu, ya di grouping aja. Apalagi identik. Jadi kan empat-empatnya ini sama semua ya. Empat-empatnya ini stylingnya sama, font size-nya sama. Jadi di grouping aja. Nah, karena dia di satu row yang sama dan di 2 bagian yang berbeda, jadi 2 grup. Karena kita ngomongin group, means kita wrap pakai div. Gitu. Nah, ini kita bikin div lagi. Itu buat yang privacy, terms, sama settings. Gitu. Ini buat yang atas yang footer Indonesia. Ini grup yang bawah, dan dibagi 2 grup, kiri sama kanan. Nih, aku bikin ID deh, left, right, kiri sama kanan. Oke, tinggal kita styling. Ini fontnya berapa? Font size 15. Ya udahlah ya. Ya udah kita paksa deh. Kelas text 15 pixel. 15 pixel. Colornya color tuh gimana caranya? Text blue, text gini. Warna udah, backgroundnya gray aja lah. Ini biar enak, nggak usah pakai ini ya, text gray aja. Tapi yang 400 mungkin. 500 aja. Nah, tiap row-nya ini dia punya padding 15 pixel vertikal, 30 ke horizontal. Gambarnya kita genepin aja lah ya. Jadi ke atas PY 4. Ke atas bener gak sih? Ke kanan jadi 32 ya, biar gampang. 32 bagi 48. Gitu. Ada backgroundnya, BG gray. Aduh, jelek ya ternyata. Dia pakai berapa sih? Oh, yang lebih terang. 200, 100. Nah, gini aja lah. Oke. Terus ada border bottom buat pembaginya. Kita bisa pakai border B. Border B itu colornya ini udah ada graynya, nggak apa-apa, pakai itu aja. Udah sih. Nah, ini kita bisa copy yang ini biar sama. Nah, terus kebayang nggak yang cara baginya ini, left sama right? Biar dia di kiri sama di kanan gitu. Yang satu justify start, yang satu justify end. Mungkin bisa, tapi kurang efektif atau efisien ya. Nah, pertama kita bikin flex dulu. Di bapaknya, si bapaknya 2 konten ini dibikin flex.
biar dia sejajar kanan kiri. Terus buat kamu di kiri, kamu di paling kiri, kamu di paling kanan. Nah, itu kita pakai namanya justify between. Oke. Justify between itu di CSS namanya justify content space between. Space between tuh suruh anaknya itu makan paling kiri sama paling kanan gitu. Gitu. Kalau dia flexnya directionnya horizontal ya, itu kiri sama kanan. Kalau kolom ya atas sama bawah gitu. Kalau anaknya lebih dari 2, berarti yang satu di tengah gitu. Ya, kita coba ya. Nah, yang satu di tengah gitu. Biar lebih kelihatan, ini ku kecilin banget nih, 10 pixel. Ku bikin lagi. Nah, jadi di tengah kan, space-nya tuh sama gitu. Walaupun nggak di tengah sini sih, dia nggak di tengah kayak gitu. Pokoknya dengan konten yang ada, ya pojok kiri, pojok kanan, sisanya di tengahnya. Pokoknya space-nya, jaraknya sama gitu antara kanan sama kiri. Kalau ada lebih dari 2 gitu sih. Tadi 15 pixel ya. Gitu. Udah sih, ini hampir selesai nih. Kayaknya ini lebih kecil deh font size-nya. 14 pixel. Tahu kali. Oke, kita lanjutin. Udah, berarti kita tinggal styling ininya doang ya. Let's assume ini spacingnya 8 pixel. Nah, ini kebayangnya pakai apa? Ngasih space antara itemnya. Kamu belum share screen deh. Oh, sorry. Udah. Nah, ini per itemnya mau di spacingnya pakai apa? Per itemnya di spacingnya pakai apa? Pakai padding. Caranya? PX. Di mana? Di sini? Di div ID left. Di sini. Apa? PX berapa? 4 2. Oh no, berarti harusnya nggak di situ. Soalnya itu ngasih paddingnya di div-nya ya. Berarti di mana? Satu-satu. Nah, itu. Makanya tadi ada Oh iya. si space X ini buat Space button X, tadi. ya. Nah, kita bisa pakai space X. Pokoknya kasih jarak tiap item di anaknya segini. Nah, itu pakai space X 2. Gitu. Mau lebih gede 4. Gitu. Kayaknya tadi dia 14 pixel deh. Nah, cool. Gitu juga buat yang kanan, tinggal dikasih aja. Oh, udah. Google-nya udah selesai, Le. Hover. Oh iya, hover. Nah, kalau hovernya itu harus satu-satu. Oh, oke. Hover, underline, hover, text blue 700. Misalkan. Dia nggak perlu biru ya? Oh ya udah, underline doang. Dah. Kita hapus border ini biar nggak jelek. Itu border gitu buat ngebantu kalau lagi belajar, bantu banget sih. Yang border merah, kuning gitu, yang kelihatan. Udah ya, mirip lah ya. Ya, bisa mirip. Ya, ini tapi belum handle responsifnya sih, mungkin next time lah. Gitu. Misalkan mau di deploy gitu, kita coba bikin code sandbox biar ada hasilnya gitu kita ya. Static. Kita copy semua HTML-nya ke code sandbox. Bang. Save. Nah, terus CSS-nya juga di copy semua nih. Nah, jadi dia si play tailwind CSS nih nge-generate CSS gitu waktu kita ngoding. Jadi sebenarnya ada styling ini.
yang kita nggak tulis sama sekali di CSS-nya. Nah ini misalkan kita bikin file baru namanya styles.css, kita copy semua, terus kita import apa ya, lupa aku, link CSS styles. Nah, nah cocok kan? Terus kita deploy with Vercel. Sekarang bikin gini-ginian nggak bisa nggak pakai VS Code, nggak pakai di lokal gitu. Nah udah nih, tara, wih, udah kayak mau phishing Google gitu nggak sih? Udah nih, Terima kasih, ini tempat buat email sama password orang. Ini harusnya bisa di custom sih domainnya. Gimana caranya? Promote to production. Only deployment created via Git can be promoted to production. Ya sudah lah. Ya yang penting kita bisa akses. Oke, gitu Le. Dia mau tanya nggak? Nih kamu bisa akses nih. Aku tulis ya. Tuh coba. Oke lah ya. Oke. Mantap. Ya udah, dia mau tanya nggak tentang HTML structure atau apa, Tailwind, CSS, apapun? Udah sih harusnya. Maksudnya dari sini udah cukup paham buat jadi punya bayangan kalau sebenarnya ada contoh apa ya, website yang mungkin basic gitu. Poinnya lebih ke ini sih yang tadi itu, kayak melihatnya dari secara vertikal, dia ada berapa bagian terus dibagi ke div kayak gitu tuh, jadi membantu banget kayak mau ngerjain dari mana dan selanjutnya gimana gitu. Iya, itu penting banget sih. Pokoknya kalau HTML tuh ya lihatnya dari atas dulu, atas ke bawah. Nah itu kalau pokoknya satu row gitu, di dalamnya ada banyak kolom, nah itu satu grup kayak gitu sih. Pokoknya lihatnya dari atas gitu. Pokoknya strukturnya dulu baru styling sebisa mungkin. Oke, ya udah sekian bikin Google hari ini, asik. See you next time guys. Bye. Thank you Le. Thank you Le.